Perkenalkan, nama saya Rafiko. Saya mengajar di MTSN 2 Moro Jambi. Selamat datang di MTS Negeri 2 Moro Jambi, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari tentang P5 PPRA. Sebelum kita memulai materi P5 PPRA ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan pembacaan doa. Ibu minta kepada anak ibu untuk mengawalinya dan membaca doa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, ibu akan mengabsen anak ibu pada hari ini. Adakah anak ibu yang tidak hadir hari ini? Jadi alhamdulillah anak ibu semuanya hadir, rajin ke sekolah, rajin belajar, insya ya. Baiklah, untuk merefleksi otak kita, ibu awali dengan tepuk kelima ya. Tepuk kelima. Proyek perluasan mobil belajar Pancasila Ramadan Dilami. Ya. Baiklah anak ibu, kita akan mempelajari tentang P5 PPRA. Nah, tema kita pada hari ini adalah singkong selera Nusantara. Nah, ibu akan menanyakan kepada kamu ya, apakah kamu paham, mengerti apa itu P5 dan PPRA. Coba ibu tanya, apa itu P5 PPRA? Kepanjangannya? Ibu, Iya, Risa. proyek profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu adalah P5. Baiklah. Ya, kita melangkah ke tujuan. Apa tujuan kita mempelajari P5 ini? Ya, tujuan kita untuk mengamalkan kepada kamu anak ibu peserta didik terhadap warisan budaya Indonesia dan kearifan lokal yang berkaitan dengan makanan kudapan yang enak dan sehat ya, dari masa lalu sampai sekarang. Nah, dalam hal ini menjadi makanan olahan singkong. Nah, Oke, target kita adalah diharapkan dengan mengikuti proyek ini anak ibu dapat mencapai dua dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan diangkat dalam proyek ini adalah berkebinekaan global. Nah, mandiri, anak ibu mandiri dan kreatif ya dalam mengolah bahan makanan menjadi makanan kudapan. Ya, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berakhlak mulia. Nah, elemennya adalah akidah akhlak terhadap alam. Nah, akhlak terhadap alam. Gimana itu perilaku kita terhadap alam? Kita tidak boleh merusak alam. Itu harus sama dengan lingkungan alam ya. Untuk target di akhir fase ini adalah memahami konsep sebab akibat. Jadi antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai dampak baik atau buruknya terhadap alam semesta. Kemudian kalau singkong, ya pohon singkong itu dia bisa menyerap, ya dia bisa juga menjauhkan dari hama. Nah itu kelebihannya dia. Selain dia adalah makanan berkarbohidrat tinggi, terus dia juga pengganti alternatif nasi, ya. Nah targetnya mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif. Ada masalah, ada solusi, itu akan kita ucapkan. Kemudian tahap pengenalan, yang kedua itu tahap kontekstualisasi, yang ketiga aksi ya, yang keempat adalah tindak lanjut. Nah, ya, jadi pengenalan, ibu mengenalkan kepada kamu itu kita pergi ke kebun kebun tanaman singkong. Nah itu sudah ibu kenalkan, anak ibu sudah ibu bawa mengamati apa itu singkong ya. Terus yang kedua itu kontekstualisasi kita yang mengkomunikasikan dengan dapat membantu dalam penyelesaian proyek ini. Nah, kita kontekstualkan melalui bekerja sama kelompok tadi. Nah, itu kita selesaikan ya proyek kita. Tahap aksi bersama-sama anak ibu mulai membuat proyek ini. Apa misalnya makanan yang akan anak ibu buat dipraktekkan bersama kelompoknya masing-masing. Nah itu yang akan anak ibu kreasi dan akan dibuat ya, dikomunikasikan sama antar kelompoknya. Kemudian dan bagian-bagian dari singkong ya yang harus kamu ketahui, bagian dalam singkong dan manfaat atau fungsinya adalah pertama daun ya. Daun itu dari pucuk daun singkong itu yang masih muda ya, yang masih muda atau segar itu dapat dimanfaatkan sebagai kudapan atau lalapan ya, sebagai lalapan dengan ditambahkan sedikit sambal. Nah itu kebiasaan kita, tradisi kita adalah kita rebus singkongnya, itu bisa jadi lalapan makan kita. Kemudian batang itu biasanya digunakan sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Nah bisa disetekkan. Nah ya itu sebagai alat atau sarana untuk perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian umbinya atau akarnya ya, umbi dan akarnya bagiannya itu bakal tumbuh menjadi umbi-umbian, merupakan bagian utama dari bagian tanaman singkong ya. Umbi ini dapat diolah menjadi bahan makanan kosmetik. Nah itu ya, kosmetik dan obat-obatan ya. Berarti anak ibu sudah paham, sudah mengerti tentang P5 PPRA ini. Semoga saja nanti bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk praktek ini, baik pun kamu praktek secara individu di rumah, silakan ya. Baiklah, ibu rasa cukup pembelajaran kita tentang P5 PPRA ini. Alhamdulillah. Kita akan melangkah ke tahap proyek ya, ke tahap aksi ya, aksi. Baiklah.
Selesai proyek kelima kita, proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, untuk kegiatan kita, terima kasih atas kerjasama terus. Semoga bermanfaat. Wabillahi